Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Perkenalkan, nama saya Ika Nailuna dengan NIM 2307019052 dari kelas B Tadris Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai diferensiasi numerik. Apa sih itu diferensiasi numerik? Lalu, apa saja metode-metodenya? Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Diferensiasi numerik, di mana perhitungan kalkulus banyak digunakan untuk keperluan perhitungan geometrik yang berhubungan dengan perubahan nilai persatuan waktu dan jarak. Secara kalkulus didefinisikan sebagai perbandingan perubahan tinggi dan perubahan jarak. Di sini terdapat rumus dy per dx sama dengan limit ax mendekati 0 delta y per delta x. Penentuan titik puncak kurva y sama dengan fx atau bisa juga dengan dy per dx sama dengan 0. Mengapa perlu menggunakan metode numerik? Terkadang terdapat suatu fungsi yang sulit dihitung secara manual. Untuk mengoptimalkan tanpa harus menghitung manual, perlu menggunakan metode numerik. Diferensiasi numerik adalah hubungan antara nilai fungsi dan perubahan fungsi. Untuk setiap titiknya didefinisikan y sama dengan fx plus f aksen x kali hx. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Metode yang dapat digunakan dalam diferensiasi numerik itu terdapat 3. Yang pertama ada metode selisih maju, yang kedua ada metode selisih tengahan, dan yang ketiga ada metode selisih mundur. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai menggunakan metode selisih maju dan menggunakan metode selisih tengahan. Yang pertama ada metode selisih maju. Metode selisih maju dapat dilihat grafiknya. Metode selisih maju merupakan metode yang menghadapi secara langsung definisi diferensial f aksen x sama dengan fx plus h min fx per h. Pengambilan h diharapkan pada nilai yang terkecil agar errornya juga kecil. Error yang dihasilkan ef sama dengan min setengah h f double aksen x. Algoritma metode selisih maju. Yang pertama, definisikan fungsi fx yang akan dicari nilai turunannya. Yang kedua, definisikan fungsi turunan f aksen eksak x sebenarnya. Yang ketiga, masukkan nilai pendekatan awal, batas bawah a, batas bawah b, dan nilai step h. Yang keempat, untuk x sama dengan a sampai dengan b, hitung f aksen x sama dengan fx plus h min fx per h. 5. Tampilkan nilai x, fx, f aksen x, dan f aksen eksak x. Langsung ke contohnya. Contoh, hitunglah nilai turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat pada titik x sama dengan 2. Yang pertama menggunakan cara analitik, yang kedua cara numerik dengan metode selisih maju. H sama dengan 0,1 dan H sama dengan 0,2. Tentukan juga besar error relatifnya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Diketahui fx sama dengan x kuadrat. Jadi nilai f aksen x sama dengan 2x, dan nilai f diketahui pada soal bahwa nilai x sama dengan 2. Jadi kita substitusikan jika f aksen 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi nilai eksaknya adalah 4. Untuk poin yang kedua, menggunakan metode selisih maju. Untuk nilai h yang pertama yang kita cari adalah h sama dengan 0,1. Kita masukkan dulu rumus dari metode selisih maju, yaitu f aksen x sama dengan f x plus h min f x per h. Kita substitusikan bahwa nilai x sama dengan 2 dengan f aksen 2 sama dengan nilai x kita ganti dengan 2 dan h diganti dengan 0,1 min f2 per nilai h sama dengan 0,1 sama dengan f2 tambah 0,1 sama dengan 2,01
min F2 per 0,1. Ingat bahwa pada soal nilai Fx sama dengan x kuadrat. Sama dengan, berarti ini nilai 2,01 kuadrat min 2 kuadrat per 0,1 sama dengan 2,01 kuadrat sama dengan 4,41 min 2 kuadrat sama dengan 4 min 0,1 sama dengan 4,1. Selanjutnya kita cari error relatifnya. Error relatif sama dengan nilai mutlak dari hasil sebenarnya min hasil pendekatan per hasil sebenarnya kali 100% sama dengan nilai X sebenarnya adalah nilai eksak tadi yang sudah kita cari, yaitu nilainya 4. Kita masukkan 4 min nilai hasil pendekatan yaitu 4,1 per nilai eksak, nilai sebenarnya kali 100% sama dengan 2,5%. Jadi dapat ditemukan bahwa error relatifnya adalah 2,5%. Metode selisih maju yang kedua yang kita cari adalah nilainya yaitu H sama dengan 0,01. Kita masukkan dulu nilai rumus dari selisih maju yaitu F aksen X sama dengan F X plus H min F X per H. Kita substitusikan nilai X sama dengan 2 yaitu F aksen 2 sama dengan F2 plus 0,01 min F2 per 0,01 sama dengan F2 plus 0,01 sama dengan 2,01 min F2 per 0,01 sama dengan ingat juga di sini bahwa pada soal nilai F X sama dengan X kuadrat. Diingat-ingat ya. Jadi nilai F2 kali 01 sama dengan 2,01 kuadrat min 2 kuadrat per 0,01 sama dengan 4,0401 min 2 kuadrat adalah 4 per 0,01 dan hasilnya sama dengan 4,01. Selanjutnya kita cari error relatifnya. Error relatif sama dengan nilai mutlak dari X min X per X kali 100% sama dengan nilai X sebenarnya adalah 4 min 4,01 per 0,01 dikali 100% hasilnya adalah 0,25%. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai H, semakin kecil juga tingkat kesalahannya. Kedua,
kedua, metode selisih tengahan. Metode selisih tengahan dapat dilihat grafiknya. Metode selisih tengahan merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik sekitar dari titik yang diukur, yaitu titik x min h dan x. Perhatikan selisih maju pada titik x min h. F aksen 1 x min h sama dengan fx min h per h, dan selisih maju pada titik x f aksen 2x sama dengan fx plus h min fx per h. Metode selisih tengahan merupakan rata-rata dari dua selisih maju pada titik x min h dan x. F aksen x sama dengan f aksen 1 x min h plus f aksen 2 x per 2. Jadi f aksen x sama dengan fx plus h min fx min h per 2h. Error yang dihasilkan EF sama dengan min 1/6h f aksen 3 kali x. Algoritma metode selisih tengahan. 1. Definisikan fungsi fx yang akan dicari nilai turunannya. 2. Definisikan fungsi turunan f aksen eksak x sebenarnya. Yang ketiga, masukkan nilai pendekatan awal batas bawah A, batas bawah B, dan nilai step H. Untuk x sama dengan A sampai dengan B dihitung f aksen x sama dengan fx plus h min fx min h per 2h. 5. Tampilkan nilai x, fx, f aksen x, dan f aksen eksak x. Catatan, metode selisih tengahan banyak digunakan sebagai metode diferensial numerik. Contoh, hitunglah nilai fungsi fx sama dengan x kuadrat pada titik x sama dengan 2 dengan metode selisih tengahan dengan nilai h sama dengan 0,1 dan h sama dengan 0,01. Tentukan juga besar error relatifnya. Penyelesaian. Yang pertama, kita cari nilai eksaknya terlebih dahulu. Nilai f x sama dengan x kuadrat. Maka f aksen x sama dengan 2x. Jadi jika nilai x sama dengan 2, maka f aksen 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nilai analitiknya adalah 4. Selanjutnya penyelesaian menggunakan cara numerik dengan metode selisih tengahan. Yang pertama diketahui hanya kayak 0,1, sehingga f aksen x sama dengan fx plus h min fx min h per 2h. Kita substitusikan bahwa x sama dengan 2, jadi f aksen 2 sama dengan f 2x nya diganti 2, hanya diganti 0,1 min f 2 min 0,1 per 2 kali 0,1. Jadi f 2 tambah 0,1 sama dengan 2,1 min f 2 min 0,1 sama dengan 1,9 per 2 kali 0,1 sama dengan 0,2. Ingat bahwa fx adalah x kuadrat. F x sama dengan x kuadrat. Ingat-ingat, jadi 2,1 kuadrat min 1,9 kuadrat per 0,2. Jadi 4,41 min 3,61 per 0,2. Ketemu hasilnya sama dengan 4. Hasilnya sesuai ya dengan yang hasil eksak tadi. Kita coba cari error relatifnya. Error relatif sama dengan nilai mutlak dari hasil sebenarnya min hasil pendekatan per nilai hasil sebenarnya kali 100%. Sama dengan hasil sebenarnya, hasil eksaknya tadi 4, min hasil pendekatannya adalah 4 per 4 kali 100% sama dengan 0%. Nilai H yang kedua sama dengan 0,01. F aksen X sama dengan Fx plus H min Fx min H per 2H. Sama dengan kita substitusikan F aksen 2. Diketahui X sama dengan 2 pada soal, jadi F
X-nya diganti 2, hanya diganti 0,01 min F 2 min 0,01 per 2 kali 0,01 sama dengan F 2 kali 01 min F kali 1,99 per 0,02. Ingat juga pada Fx itu sebenarnya adalah nilai Fx sama dengan X kuadrat. Jadi selanjutnya adalah 2,01 kuadrat min 1,99 kuadrat per 0,02. Sehingga ketemu hasil sama dengan 4,0401 min 3,9601 per 0,02 dengan hasil sama dengan 4. Ini nilainya juga sesuai dengan nilai yang eksak tadi. Coba kita cari nilai error relatif. Error relatifnya sama dengan nilai mutlak dari hasil sebenarnya dikurangi hasil pendekatan per hasil sebenarnya dikali 100%. Jadi sama dengan nilai sebenarnya, nilai eksaknya 4 min nilai pendekatannya adalah 4 per 4 sama dengan kali 100%, sehingga ketemu hasil sama dengan 0%. Tidak ada kesalahan menggunakan metode tengahan, jadi cukup akurat karena sesuai dengan hasil sebenarnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.